Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum memulai dengan pembahasan bulan Ramadan, mari kita untuk berniat itikaf di masjid ini karena Allah taala. Nawaitu i'tikaf fi hadza masjid lillahi taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kita sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa pada sore ini, yaitu kita bisa duduk berkumpul di masjid yang penuh mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita akan mendapatkan pahala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kumpulnya kita duduk di sini, kita sebagai umatnya Nabi akan mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Ramadan, sudah di pertengahan bulan Ramadan. Kata para ulama, bulan Ramadan ini bulan mulia, bulan yang paling istimewa, bulan yang mana lebih baik daripada bulan yang lain. Dan di bulan Ramadan ini ada sebuah kemuliaan selain malam Lailatul Qadar, yaitu saya akan memberi 4 poin di bulan Ramadan ini yang kita harus kita kerjakan. Poin yang pertama adalah sholat. Sholat itu adalah salah satu kewajiban kita bagi umat muslim, bagi umat mukmin yang harus dikerjakan, yaitu adalah kewajiban kita, yaitu sholat. Dan sholat ini merupakan salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jadi rukun Islam itu ada 5, yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Dan yang paling utama itu adalah sholat. Rukun Islam itu ada 5, tiangnya ada 5, tapi yang diutamakan itu adalah sholat. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Jadi tiang yang kedua adalah melakukan dan mengerjakan sholat sesuai dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hamba Allah yang melakukan sholat, melakukan kewajibannya yaitu sholat, maka dia sama saja mendirikan atau menegakkan fondasi agama Islam. Dan bagaimana orang atau hamba Allah yang tidak mendirikan agama Islam, tidak mendirikan sholat, sama saja dia menjatuhkan atau menggugurkan, merobohkan agama Islam, fondasi agama Islam. Itulah kita harus wajib melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melakukan sholat, yaitu yang paling penting itu adalah sholat 5 waktu. Sholat ini ada 5 waktu, itu berjumlah 17 rakaat. Maka itu tersebut, sholat itu disebutkan namanya sholat wajib. Dan selain sholat wajib, ada namanya sholat sunnah, yaitu salah satunya sholat sunnah yang ada di bulan Ramadan ini, yaitu sholat sunnah tarawih. Maka di bulan Ramadan ini kita harus melaksanakan sholat sunnah tarawih, yaitu ada di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan ini disebutkan kata para ulama, yaitu bulan 1000 sujud. Kenapa bulan dikatakan bulan 1000 sujud? Karena hamba-hamba Allah yang di malam hari sedang melakukan sholat sunat tarawih. Maka sholat sunat tarawih ini
yang kebiasaan kita harus melakukan, yaitu 23 rakaat. 20 rakaatnya tarawih, 3 rakaatnya witir. Maka di bulan Ramadan ini kita paling banyak bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, yaitu ada nama salat tarawih, kita harus mengerjakannya setiap malamnya, melakukan 20 rakaat, lalu 3 witirnya. Maka kedekatan kita dengan Allah itu sangat dekat. Nah, kenapa dikatakan di bulan Ramadan ini bulan 1000 sujud? Karena setiap satu rakaatnya itu ada 2 kali sujud. Lalu kita kalikan 20 rakaat, berarti 40 kali sujud. Kalau 10 hari berarti 400 kali sujud. Dikalikan 1 bulan. 1 bulan berarti 1200 kali sujud. Belum witirnya itu, tambah 3. Maka di bulan Ramadan ini kita paling sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, aqrabul 'abdi ilaihi manzilatuh wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya itulah ketika dia sujud. Maka ketika kita sujud, kita sangatlah dekat dengan Sang Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda juga di dalam hadisnya, haramallahu 'alan nasi an taqama min athari sujud. Allah akan mengharamkan api neraka menyentuh anggota sujud. Maka orang yang beruntung melakukan sholat lima waktu, melakukan sholat sunat tarawih, maka dia sangat beruntung. Karena apa? Karena dia di dalam sholatnya maka dia beruntungnya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai api neraka pun tidak menyentuh anggota sujudnya. Di mana orang yang tidak sholat, orang yang tidak melakukan sholat lima waktu, apalagi sunat tarawih, maka dia sangatlah rugi. Orang yang tidak sholat melakukan sholat sunat tarawih atau lima waktu. Kalau kita pahami bahwa sujud itu adalah saat kita paling taqarrub ila Allah, kita sangat dekat. Maka di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak ibadah, yaitu salah satunya sholat. Maka kata ulama, kenapa 1000 sujud? Karena kita setiap bulan Ramadan melakukan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Maka di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah atau melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kita harus memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Karena apa? Kita hamba Allah di mana di bulan lain itu sangatlah jauh. Karena apa? Yang Allah sudah memerintahkan kita melakukan ini, kita tidak akan mengerjakan. Nah, kesempatan kita di bulan Ramadan ini harus kita kerjakan ibadah-ibadah, sunnah-sunnah, membaca Al-Quran. Karena apa? Supaya diri kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ketika kita mengadu, maka kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, kita memperbanyak ibadah-ibadah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, poin kedua adalah berpuasa. Puasa ini selain menahan hawa nafsu atau menahan lapar dan haus, dan kita di puasa ini diajarkan untuk bisa melatih diri kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bulan yang paling mulia, di bulan Ramadan ini kita selalu melakukan puasa-puasa yang mana diwajibkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah rukun Islam yang ketiga. Maka kalau kita tidak berpuasa, sama saja kita tidak melakukan rukun Islam yang ketiga ini.
Dan salah satunya puasa di bulan Ramadan ini adalah ada keutamaan dan keistimewaan, yaitu irfa' darajat, diangkat derajat. Maka orang yang berpuasa sangatlah beruntung mendapatkan kenikmatan yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yaitu diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang yang tidak berpuasa, maka dia rugi. Dia tidak mendapatkan kemuliaan, kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang mengira di bulan puasa, di bulan Ramadan ini banyak hamba-hamba Allah yang selalu perilakunya seperti syaitan. Padahal syaitan di bulan Ramadan itu kan kata para ulama dibelenggu, dikunci. Maka Syekh Izzuddin pernah mengutip di dalam hadis, "Idza jaa Ramadan," ketika datangnya Ramadan, "wa futiyat abwabul jannah," semua pintu surga Allah buka. Wa ghuliat abwabun nar, wa ghuliat abwabun nar, semua pintu neraka Allah kunci. Wa sufadatis syayatin, semua setan-setan Allah belenggu. Lalu banyak orang yang mengiranya, menyimpulkan, kenapa semua surga Allah buka? Kenapa neraka Allah tutup? Kenapa setan-setan dibelenggu? Tapi banyak orang yang seperti setan. Banyak orang yang seperti perilakunya kayak setan. Malah dia nongkrong sini, padahal dia hari puasa. Malah hari ini bulan puasa ini cuma hanya 1 bulan, 1 tahun sekali. Maka tidak sanggup, maka sama saja dia seperti setan. Lalu bagaimana kita memahami hadis ini? Maka kata para ulama, ini adalah ungkapan atau majazi, kiasan. Jadi gimana apa yang dimaksud dengan kiasan? Yaitu pertama adalah waqut yang abwabul jannah, dibukanya pintu surga semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah buka di bulan Ramadan semua pintu surga? Karena hamba-hamba Allah yang sedang melakukan ibadah sunnah Rasulullah SAW, sedang melakukan taubat nasuha, sedang melakukan yang mana dulunya di bulan-bulan lain dia sedang membaca Al-Quran, sekarang membaca Al-Quran. Dulunya di bulan-bulan lain dia yang mana itu jadi fardu, sekarang jadi sunnah. Maka di bulan Ramadan ini semua kita harus melakukan semua hal itu, mau sunnah maupun wajib, karena itu adalah kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita buka di dalam kitab Siyam Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, itu pahala di bulan Ramadan digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan lain Allah kasih pahala 10 kali, 10 saja. Tapi di bulan Ramadan, karena bulan yang mulia, bulan istimewa, Allah gandakan semua amal-amal soleh. Setiap kita kerjakan amal soleh, setiap kita melakukan baca Al-Quran, Allah gandakan 10 kali lipat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wa ghuliqat abwabun nar, ditutup semua serapat-rapatnya pintu neraka. Kenapa Allah tutup? Karena hamba-hamba Allah kan sedang bertaubat, sedang melakukan ibadah-ibadah dan meninggalkan maksiat-maksiat. Maka Allah seakan-akan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Jadi itu yang kita harus pahami dengan hadis ini. Dan yang ketiga adalah wasufidatis syayatin, semua setan-setan berdempur. Tapi masih ada setan di bulan Ramadan ini, masih ada seperti perilaku seperti setan. Ada yang nggak berpuasa, ada yang tidak sholat, ada yang tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang dikatakan ulama itu wasufidatis syayatin, dikuncinya, dibelenggunya setan itu, kata para ulama, tidak hakiki, tidak selamanya dia kunci. Yang dimaksud dengan belenggunya, setan itu seakan-akan, seolah-olah terasa terkunci karena hambanya selalu melakukan di malam harinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu melakukan ibadah-ibadah, melakukan sunnah-sunnah, membaca Al-Quran. Nah, seakan-akan, seolah-olah setan itu terasa terbelenggu, terasa terkunci. Maka kita harus pahami, tidak selamanya setan itu dihakiki, benar-benar dikunci, tidak. Maka kalau kita lihat hamba-hamba Allah perilakunya seperti setan, nah itulah sifat setan sebenarnya. Setan tidak seperti itu.
tapi hambanya aja memperlakukan seperti setan. Dan yang ketiga adalah tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang mulia, di mana kemuliaan itu disitulah ada mulia. Apa kemuliaan di bulan Ramadan? Yaitulah turunnya Al-Quran. Maka ada suatu malam, yaitu malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita ingin menjadi mulia, kita ingin menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mencari kemuliaan tersebut. Kita di dunia ini cuma hanya mencari kemuliaan saja di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita menjadi mulia di hadapan makhluk Allah, sedangkan di hadapan Allah kita seperti hamba-hamba yang tidak ada gunanya. Maka carilah kemuliaan tersebut dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, yaitu salah satu, itulah kitab paling mulia, di mana Allah memerintahkan makhluk, yaitu malaikat Jibril yang sangat mulia, dan Allah turunkan Al-Quran itu kepada siapa yang nerima? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, orang manusia yang paling mulia. Lalu di mana letak diturunkannya? Yaitu di Makkahul Mukarramah, di mana tempat yang paling mulia, disitulah. Dan di mana, di bulan apa Allah turunkan Al-Quran? Di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, disitulah kita membaca Al-Quran, di mana Allah akan menjadi mulia di hadapan kita, akan menjadi mulia di hadapan Allah karena berkah Al-Quran yang mulia ini. Kita ingin menjadi mulia di hadapan Allah. Jangan pernah mengharap mencari kemuliaan di hadapan makhluk Allah. Biarkan Allah kita jadi mulia, dan Allah menjadikan kita mulia di hadapan Allah, dan Allah akan menjadi mulia di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah, yang terakhir adalah beramal soleh, yaitu adalah salah satunya kita berbanyak bersedekah, melakukan amal-amal kebaikan, melakukan membantu orang, dan menolong anak yatim, dan menolong orang-orang yang tidak mampu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita akan menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila kata-kata ada yang salah. Allahumma maafin lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.